Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat belajar dari rumah. Materi kita untuk kelas 12 yang akan dibahas itu adalah pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan ini mempunyai pengertian yang berbeda. Namun, proses pertumbuhan dan perkembangan berlangsung secara beriringan dan saling berkaitan. Pertumbuhan adalah peristiwa bertambahnya ukuran dalam hal volume, massa, kemudian tinggi yang terjadi pada makhluk hidup. Pertumbuhan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan perbesaran sel. Proses ini terjadi karena adanya aktivitas pembelahan mitosis yang terjadi pada jaringan yang sifatnya meristematis, misalnya pada bagian ujung akar dengan ujung batang. Mungkin ada yang bertanya apa itu pembelahan mitosis? Nah, pembelahan mitosis itu adalah pembelahan di mana satu sel induk itu akan menghasilkan dua sel anakan yang sifatnya persis sama dengan sel induknya. Misalnya dari satu sel kemudian membelah menjadi dua sel, dua membelah menjadi empat membelah menjadi 8 membelah menjadi 16, dan seterusnya. Nah, akibatnya ukuran sel itu akan bertambah sehingga ini akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan. Kemudian ada istilah jaringan meristematis. Mungkin pernah dipelajari di kelas 11. Jaringan itu ada dua secara garis besarnya, ada jaringan meristem dengan jaringan dewasa. Jaringan meristem itu adalah jaringan yang masih muda dan biasanya dia aktif melakukan pembelahan. Nah, letaknya itu adalah di ujung batang dengan ujung akar. Pertumbuhan ini bisa diukur, kemudian bisa dinyatakan dalam bentuk angka, makanya dikatakan sifatnya kuantitatif. Untuk mengukur pertumbuhan ini ada alat khususnya namanya aksanometer. Pertumbuhan ini bisa dibuat kurvanya setelah diukur tadi dengan menggunakan aksanometer, disebut dengan kurva sigmoid. Kalau diperhatikan ada beberapa fase. Yang pertama ada fase log. Pada fase ini pertumbuhan lambat, sel-sel yang membelah hanya sedikit. Kemudian fase kedua adalah fase eksponensial, di mana pertumbuhan mencapai maksimum, sel-sel aktif membelah dan mengalami elongasi. Kemudian selanjutnya ada fase pertumbuhan lambat atau biasa yang terjadi adalah pertumbuhan konstan atau pertumbuhan melambat. Kemudian yang keempat ada fase stasioner. Pertumbuhan terhenti atau nol, ukuran tumbuhan sudah tidak mengalami perubahan. Kemudian yang terakhir adalah fase kematian. Pada fase ini tumbuhan mengalami penuaan, nutrien semakin berkurang. Pertumbuhan ini sifatnya irreversibel, artinya tidak bisa kembali ke ukuran semula. Nah, sebagai contoh pertumbuhan, saya perlihatkan tanaman. Dalam satu pot ini ada 3 pohon dengan ukuran yang berbeda. Kenapa ukurannya berbeda? Itu karena pertumbuhannya berbeda. Kemudian tadi dikatakan bahwa pertumbuhan itu bisa dinyatakan dengan angka atau nilai. Nah, contohnya adalah pertambahan jumlah daun dengan pertambahan tinggi tanaman. Nah, kalau misalnya kita lihat daunnya tanaman itu bisa dihitung, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini bisa dihitung, makanya dia masuk contoh pertumbuhan. Kemudian tinggi tanaman itu bisa diukur, misalnya tinggi tanaman kita ukur tingginya 10 cm. Nah, itu contoh pertumbuhan. Perkembangan adalah proses menuju keadaan yang lebih dewasa dan sifatnya kualitatif. Artinya tidak bisa dinyatakan dengan angka atau nilai. Proses perkembangan ini dapat dicapai melalui proses diferensiasi. Artinya sel, jaringan, organ itu akan membentuk struktur dan fungsi tertentu. Contoh perkembangan adalah munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan. Pertumbuhan dan perkembangan ini diawali dengan proses perkecambahan. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang proses perkecambahan, saya perlihatkan bagian-bagian biji. Saya ambil contoh biji kacang tanah. Bagian yang terluar
Yang berwarna kecoklatan ini adalah testa. Kemudian bagian yang di dalam yang berwarna putih itu adalah endosperma. Kemudian pada bagian tengahnya, kalau ada kacang tanah di rumahnya bisa diambil kemudian dilihat bagiannya. Bagian tengahnya ini adalah embrio. Nah, embrionya ini pada bagian atas ada bagian yang akan berkembang menjadi plumula. Kemudian ada bagian radicula. Ini akan berkembang ke bawah membentuk akar. Perkecambahan dimulai dengan proses penyerapan air oleh biji. Ini biasa dikenal dengan istilah imbibisi. Proses ini mengakibatkan enzim-enzim pada biji menjadi bersifat aktif. Berbagai zat makanan kemudian dipecah untuk dihasilkan energi atau untuk menyusun struktur tubuh. Oksigen diperlukan dalam proses respirasi sel untuk menghasilkan energi. Selain itu, perkecambahan juga membutuhkan suhu yang tepat untuk aktivasi enzim. Jika daun pertama sudah terbentuk, dimulailah proses fotosintesis. Ada dua tipe perkecambahan. Yang pertama ada perkecambahan epigeal, kemudian ada perkecambahan hipogeal. Nah, sebelum menjelaskan tentang keduanya, yang perlu dipahami adalah istilah hipokotil dengan epikotil. Yang menjadi dasar itu adalah kutiledon. Bisa diperhatikan gambar bagian kutiledon. Nah, daerah kutiledon ke bawah itu disebut dengan hipokotil. Kemudian daerah bagian di atas kutiledon itu adalah epikotil. Nah, berdasarkan letak kutiledonnya, ini perkecambahannya ada dua. Ada perkecambahan epigeal, yaitu perkecambahan di mana hipokotil tumbuh memanjang. Akibatnya, kutiledon dan plumula terdorong ke permukaan tanah. Contohnya pada kacang hijau. Sementara untuk perkecambahan hipogeal, epikotilnya tumbuh memanjang. Akibatnya, plumula menembus kulit biji dan muncul ke permukaan tanah. Sementara itu, kutiledon tetap berada di bawah permukaan tanah. Contohnya pada kacang tanah. Demikianlah tadi materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jika ada yang tidak dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan mengajukan pertanyaan di forum Google Class-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.